Gimana Mas, kok bisa jauh sekali sampai ke Kediri itu gimana? Sering lihat YouTube kok Oke. auto detailing ini sangat apa ya, profesional, terus Siap. rapi, bersih. Siap. Jadi tertarik lah. Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita kedatangan mobil Nissan Infiniti. Mobil ini akan kita salon total. Yang pertama kita cek terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi eksterior dan interiornya serta fungsi-fungsi. Untuk bagian eksterior dan mobil ini keseluruhan kondisinya seperti ini. Untuk bagian cat bodi mobil banyak sekali baratan-baratan halus, kerak-kerak serta jamur yang menempel. Sepertinya dilihat dari kondisi mobilnya, belum pernah disalon untuk mobil ini. Oke, nah ini sekarang kita kedatangan tamu jauh dari Surabaya. Beliau Mas siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Oke, sama sebelahnya Mas Muhammad. Oke, nah ini beliau berdua ini datang jauh-jauh dari Surabaya. Dan kali ini kita kedatangan mobil Nissan Infiniti i30. Oke. Nah, ini kita tanyakan langsung sama beliaunya aja. Ini gimana Mas, kok bisa jauh sekali sampai ke Kediri itu gimana? Sering lihat YouTube kok auto detailing ini sangat apa ya, profesional, terus Siap. rapi, bersih. Siap. Jadi tertarik lah. Jadi tertarik dari YouTube ya Mas ya? YouTube. Oke. Siap. Jadi ini mobilnya beliau udah dari lama Mas? Ini sejak kapan? Ini sih sebetulnya baru dapat. Oh gitu. Cuma ya, apa ya, orang tua suka sekali sama mobil ini. Oh siap. Jadi mobil kesayangan orang tua juga ya Mas ya? Siap. Ini udah berapa lama Mas? Udah 3 bulan atau 6 bulan? Hampir 1 tahun. Oh, udah 1 tahun. Siap. Tapi belum pernah di salon ya Mas ya? Belum pernah. Cuma Siap. di kaki-kaki, ban pelek. Oke, sama di modif tipis-tipis ya Mas ya. Biar makin nyaman. Oke. Nah, terus ini kira-kira pengennya gimana Mas mobilnya? Kan ini kayaknya udah terawat juga mobilnya. Cuman agak kusem gitu ya, kepingin lebih cantik gitu. Oke, jadi pengennya lebih kinclong lagi ya Kinclong Mas ya. lagi. Lebih wah lagi. Siap. Oke, mungkin ada keluhan Mas di mobilnya. Nanti biar bisa kita kerjakan lebih Ya, lagi. kayak seperti power window yang nggak aktif. Oh, power window ya Mas ya. Oke, power windownya ada yang macet sebelah kiri. Oh, yang belakang juga ya Mas ya. Siap. Nah, itu nanti mungkin akan kita perbaiki ya. Nanti kita panggilkan teknisinya biar keluhannya beliau. Untuk kondisi mobil sendiri nggak ada ya Mas ya? Untuk kotor-kotor atau ada semut atau Kotor baunya? semua. Oke semua ya Mas ya. Karena Oke. kita punya anak kecil-kecil suka makan juga. Siap. Jadi mobil keluarga ya Mas ya. Siap. Nah, ini tinggalnya di mana Mas? Saya di Surabaya kebetulan. Oke. Kebetulan ini saudara saya. Iya. Tinggal di Pare. Dari Pare ya Mas ya. Oke. Jadi dari Surabaya sekalian mampir ke saudaranya gitu ya Mas ya. Siap. Jadi kalau ada yang dari jauh boleh mampir-mampir ke sini, siapa tahu punya saudara di sini atau sambil liburan gitu. Siap. Oke, terima kasih Mas sudah datang jauh-jauh di sini. Nanti akan kita kerjakan segera dan semoga nanti hasilnya juga sesuai dengan ekspektasi Masnya. Oke. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa like. Terima kasih sudah menonton dan oke lanjut.
Lanjut, sekarang kita ke proses undercarriage detailing. Yang pertama kita setting dulu ke hidrolis, kemudian kita angkat dan kita bongkar ke 4 rodanya. Dan sekarang terlihat pada bagian kap mesinnya sudah kusam sekali, serta dilihat dari kondisi kap mesin mobil ini sudah di repaint. Ceritanya pemilik mobil ini barusan dapat dan sekarang kita bongkar ke 4 rodanya. Proses pembongkaran ini sudah kita urutkan, jadi nanti saat pemasangannya pun juga tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Terlihat banyak sekali kotoran dan juga kerak-kerak yang menempel di seluruh bagian kaki-kaki mobil ini. Kotoran-kotoran ini selain mengganggu penampilan mobil terlihat kotor, jika dibiarkan terus-menerus juga bisa menyebabkan timbulnya karat atau terjadinya korosi pada bagian bawah bodi mobil. Dan jika kotoran di kolong kaki-kaki terlalu tebal, akan mengganggu kinerja dari masing-masing bagian kaki-kaki mobil. Dan next, untuk pembersihan yang pertama kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 120 bar. Tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran dan juga noda-noda yang ada di seluruh bagian kolong dan kaki-kakinya. Prosesnya pun juga harus kita lakukan dengan detail, teliti, serta telaten. Kotoran-kotoran ini biasanya berada di tempat-tempat yang sempit sekali, jadi harus detail pembersihannya agar proses pembersihannya maksimal. Lanjut, sekarang kita ke proses detailing. Untuk proses detailing ini berguna untuk membersihkan kotoran dan juga noda-noda yang letaknya sempit dan tidak terjangkau oleh high pressure cleaner. Jadi kita bersihkan lagi menggunakan cairan ajaib dan juga kuas.
Setelah selesai kita bersihkan dan seperti inilah hasilnya. Kolong dan kaki-kaki yang tadinya kotor banyak sekali kerak-kerak sekarang sudah jauh lebih bersih, kinclong, dan terlihat lebih rapi kolong dan kaki-kakinya. Oke, sekarang kita beralih ke proses pembersihan pada velg. Untuk velg ini juga kita bersihkan meskipun velg ini terbilang masih baru. Untuk velg biasanya kita bersihkan bagian luar dan dalamnya untuk menghilangkan kerak-kerak serta noda aspal yang biasanya menyiprat ke bagian dalam velg. Setelah kita bersihkan seluruh bagian kolong dan kaki-kaki mobil ini, sekarang waktunya kita pasang kembali, kita kembalikan lagi seperti semula. Dan lanjut, sekarang kita beralih ke proses pembersihan pada seatbelt mobil. Untuk seatbelt ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner. Tujuannya untuk mengekstrak kotoran dan juga noda daki maupun noda-noda yang ada di seatbelt mobil. Karena kotoran-kotoran yang ada di seatbelt ini bisa mengganggu pemiliknya, apalagi beliau yang alergi dengan kotoran bisa menyebabkan gatal-gatal dan tidak nyaman. Lanjut ke proses dekontaminasi yang pertama. Proses dekontaminasi ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga noda-noda yang ada di bodi mobil sebelum kita lanjut ke proses poles bodi dan lain-lain. Karena kotoran yang menempel pada bodi, jika langsung saja dipoles maka akan mengganggu jalannya proses koreksi, bisa makin baret lagi.
Dan lanjut, sekarang akhirnya kita ke proses pembongkaran interior. Untuk interior ini kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar, dan juga trim-trimnya. Setelah kita bongkar, terlihat banyak sekali kotoran-kotoran atau sisa makanan dan pasir bercampur aduk di bawah joknya. Lanjut, sekarang kita ke proses pembersihan pada karpet dasar mobil yang sudah kita turunkan. Pembersihan pada karpet dasar mobil ini menggunakan high pressure cleaner. Tujuannya sama, untuk mengekstrak kotoran agar kotoran-kotoran yang ada di dalam serat karpet dasar bisa keluar. Selanjutnya kita sampo, kita sikat hingga bersih dan wangi lagi. Untuk pengeringannya pun juga kita keringkan di bawah sinar matahari secara langsung, gunanya untuk memaksimalkan hasil pengeringannya. Karena jika masih basah, bisa jadi malah bau lagi setelah dipasang ke dalam kabin mobil. Dan lanjut ke proses pembersihan pada plafon. Untuk plafon mobil ini, karena kondisinya tidak terlalu parah, jadi kita bersihkan menggunakan tornador. Tornador ini merupakan alat khusus untuk membersihkan bagian plafon dan juga trim-trim bludru pada mobil. Tornador selain bisa membersihkan secara maksimal, dia juga sangat aman untuk plafon mobil, tidak akan menimbulkan luka maupun serabut pada plafon. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada lantai dasar mobil. Untuk pembersihan lantai dasar ini kita menggunakan sampo, sikat, serta vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran dan juga noda serta sisa makanan yang ada di lantai dasar mobil. Kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar, jika dibiarkan terus-menerus, selain bisa memicu timbulnya atau tinggalnya serangga di dalam mobil, dia bisa menyebabkan bau, menyebabkan timbulnya karat atau terjadinya korosi sehingga lantai dasarnya bisa jebol dan keropos. Karena terkadang di bagian lantai dasar mobil dia lembab, tergantung dari cuaca juga. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada trim-trim mobil. Untuk trim-trim ini kita bersihkan menggunakan all-purpose cleaner dari Macwire serta Magic Sponge dan juga kuas. Setelah kita bersihkan untuk mengangkat kotoran dan juga noda, kita steam menggunakan uap panas. Uap panas ini selain bisa membunuh bakteri dan juga kuman, uap panas ini juga dapat mengeluarkan kotoran dan juga noda yang letaknya sempit dan tidak terjangkau. Dan lanjut ke proses pembersihan pada jok. Untuk jok mobil ini karena dia sudah dibalut dengan kulit, jadi kita bersihkan menggunakan all-purpose cleaner dan juga Sponge Magic untuk mengangkat noda daki serta kotoran dan juga debu-debu yang ada di jok mobil. Setelah kita bersihkan, jok akan jauh lebih terlihat bersih, cerah, serta saat disentuh terasa lembut dan tidak kasar.
Sekarang akhirnya lanjut ke proses pemasangan seluruh bagian interiornya. Untuk pemasangannya pun juga harus teliti detail agar tidak ada bagian yang terlewatan. Karena pemasangan bagian interior ini juga harus benar. Jika salah sedikit saja seperti baut yang tidak terpasang dengan lurus, maka bisa menyebabkan losdol atau goyang-goyangnya jok atau trim-trim mobil. Jadi pemasangan interior ini harus benar dan rapat. Sekarang kita poles step pertama, yaitu compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur serta baratan-baratan halus yang ada pada cat bodi mobil. Serta step pertama compounding ini juga bisa mengeluarkan warna asli pada cat bodi mobilnya yang tertutup oleh jamur serta baratan halus. Selain warnanya keluar, glossinya pun juga akan jauh lebih muncul. Lihat perbedaan dari yang sebelah kiri sudah kita poles dengan yang kanan belum kita poles. Lanjut, sekarang kita beralih ke proses step kedua, yaitu polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan cacat minor yang ada pada cat bodi mobil setelah proses step pertama. Baratan-baratan halus sehingga kita harus koreksi lagi. Selain itu, glossy pada cat bodi mobil juga akan makin terlihat lagi.
kita lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini bertujuan untuk menghilangkan sisa residu atau hasil oksidasi akibat proses pembersihan. Setelah kita cuci, nantinya akan jauh lebih terlihat hasil polesannya apakah sudah maksimal atau belum. Sekarang lanjut ke proses finishing, yaitu proteksi bodi dan kaca. Kemudian untuk proteksi kaca kita menggunakan glass coating. Glass coating ini bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas dan juga bisa meminimalisir timbulnya jamur. Kita proteksi menggunakan SCPR dari Nano Ceramic. Tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga minim dari timbulnya jamur serta mudah sekali untuk dibersihkan. Selain itu, Nano Ceramic SCPR ini juga memunculkan glossy yang maksimal pada cat bodi mobil.
Sebelum diambil, mobil ini akan kita finishing menggunakan fogging AC. Fogging ini bertujuan untuk membunuh bakteri dan juga kuman yang ada di seluruh bagian interior mobil, serta menghilangkan bau apak yang ada di dalamnya. Serahkan kepada pemiliknya, dan pemiliknya pun juga puas dengan hasilnya. Namun karena beliau terburu-buru, jadi tidak sempat untuk memberikan testimoni. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Nissan Infiniti ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu proyek kami selanjutnya. See you next time.